Udah. Jadi gini Pak, saya mau nanya terkait dengan presentasi Bapak tuh intinya apa sih Pak yang mau disampaikan? Ya, jadi untuk sekarang kan seperti kita ketahui di ekonomi global itu tingkat ketidakpastian sangat tinggi gitu. Jadi minyak misalnya, kemudian juga ada kebijakan moneter negara lain gitu yang mungkin bergerak mempengaruhi ekonomi kita, sehingga kita butuh sumber daya yang bisa kita pakai untuk menjaga ketahanan domestik kita gitu. Tadi bisa untuk perkuat cadangan devisa itu gitu ya. Nah, dalam konteks tadi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya DHE. Jadi bagaimana devisa hasil ekspor yang sudah dilakukan oleh teman-teman APNI misalnya itu bisa kita optimalkan untuk kebutuhan domestik. Nah, DHE ini bukan kebijakan yang baru, kita udah itu dari 2011 gitu ya. Kemarin memang ada di tahun 2026 kita melakukan revisi banyak 2 kali gitu. Jadi misalnya kalau sebelumnya untuk hasil devisa ekspor itu hanya boleh ditempatkan di bank mana saja yang masuk kategori bank devisa, sekarang itu hanya bisa ditempatkan untuk bank himbara. Iya. Jadi dari uang yang diekspor, jadi barang kita diekspor, uangnya masuk, sekarang hanya bisa ditempatkan di bank himbara gitu ya. Tapi kemudian kita juga membuka beberapa hal yang tetap tadi ya, kita pengen itu masuk, tapi selain kita juga mempertimbangkan aspirasi, masukan, kebutuhan dari pelaku usaha. Dalam konteks hal ini adalah nikel gitu ya. Sehingga tadi dalam ketentuan tadi ada beberapa yang kita juga relaksasi ya. Misalnya untuk non migas atau sektor pertambangan itu kan harus 100% 12 bulan. Tapi kita masih memperkenankan untuk tadi bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain ya. Dari rekening yang ada di Reksus tadi itu dipakai untuk beberapa kebutuhan lain, termasuk tadi konversi ke rupiah, impor bahan baku, pembayaran utang itu kita mungkinkan. Di dua yang terbaru malah tidak hanya yang capex ya, bayar utang untuk belanja modal, tapi juga belanja modal kerja gitu ya. Itu kita perkenankan juga. Nah, yang lain juga kita perkenalkan fasilitas untuk memanfaatkan klausul 18A. Di 18A ini negara-negara yang kita tetapkan di rakor menteri itu bisa mendapatkan fasilitas ini. Apa misalnya? Normalnya pertambangan itu harus tadi 100% 12 bulan. Negara-negara yang kita kecualikan itu bisa dapat tadi 30% 3 bulan. Kemudian penempatannya tidak hanya di bank himbara, juga bank di luar himbara gitu ya. Nah, itu yang kita perkenalkan di PP yang terakhir ya. Jadi kita pengen tetap memanfaatkan DHE untuk ketahanan ekonomi kita, tapi di sisi lain kita juga memperhatikan masukan keberlangsungan usaha dari pelaku-pelaku usaha di sektor pertambangan. Itu kira-kira yang tadi kami sampaikan. Kenapa sih Pak ada pengecualian bagi negara-negara terkait itu Pak? Ya. Tadi kita punya kebijakan umumnya itu untuk memperkuat mengoptimalkan daya tarik domestik, tapi kan kita juga punya komitmen di dalam kita bergaul di negara lain, itu kita punya komitmen. Contoh dengan USA ya, dalam perjanjian resiprokal itu ada satu komitmen di mana kita memberlakukan DHS secara khusus untuk US ya. Sehingga kemudian itu yang coba kita akomodir dalam perkembangannya. Kita lihat juga ada juga komitmen-komitmen lain atau negara-negara lain yang secara investasi yang strategis. Sehingga kemudian di dalam pasal 18A ini kita memberikan pengecualian beberapa negara. Misalnya di hasil rakortas diputuskan misalnya yang US dengan Tiongkok, Kanada, kemudian juga dengan Australia. Sehingga itu yang kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas pengecualian tadi gitu. Tentu ada beberapa kriteria di eksportirnya, sepanjang dia eligible baik dari sisi negaranya maupun dari sisi eksportirnya, maka tadi pelaku usaha bisa memanfaatkan fasilitas tadi ya, pasal 18A tadi gitu, untuk keberlangsungan usaha dari penambang-penambang kita gitu. Iya, jadi terkait DHI ini ya Pak, ini sih sebenarnya mengganggu pikiran saya pengen nanya gitu, cuman bingung juga. Jadi ada temuan dari netizen Pak, dia kebetulan mengaku kerja di Bank Himbara. Iya. Jadi ketika DHI itu masuk, dia perusahaan itu masukin uang ke situ, itu kan uangnya kan ketahan dalam jangka waktu tertentu. Tapi perusahaan ini ngambil utang pinjaman dari luar negeri. Jadi sehingga uang yang masuk ke bank itu
akhirnya bisa keluar lagi dengan alasan membayar utang di luar negeri. Hmm. Jadi cuma numpang lewat aja gitu, tetap masuk ke Bank Himbara tapi keluar lagi karena perusahaan ini ngambil utang di luar negeri. Itu kira-kira gimana Pak? Bener apa nggak? Atau Bapak baru menemukan atau Kita cek ya, informasi baru? kita cek ya case-nya gitu. Karena tadi kan juga ini kan bagian dari evaluasi kita ya. Tapi di dalam klausul kita tadi di dalam kita tadi yang untuk yang sektor non migas itu memang diperkenankan untuk beberapa hal. Jadi uang yang ditempatkan di Reksus itu diperkenankan untuk beberapa hal ya. Untuk konversi tadi, untuk bayar kewajiban pemerintah, untuk bayar impor bahan baku, juga untuk pembayaran utang baik OPEX baik CAPEX ya, belanja modal maupun belanja belanja modal kerja ya. Itu yang dimungkinkan gitu. Tapi case tadi bisa kita cek sebagai bahan masukan juga ke kita gitu ya. Jadi kan namanya Ya. peraturan itu apalagi baru kan pasti ada celahnya gitu kan. Nah, Iya. kebetulan saya menarik juga itu case-nya, saya Iya. juga baca ternyata celahnya seperti ini, Iya. mungkin bisa jadi. Ya, makasih itu yang jadi bahan masukan kita ya. Iya, Karena saya- tadi bagian dari Nah. kita punya tadi mekanisme evaluasi selama 3 bulanan gitu ya. Ini kira-kira akan terus ke depan atau akan berubah-ubah lagi Pak? Ya sementara kan udah ditetapkan PP-nya Udah gitu ya. ditetapkan ya. Tapi memang kita punya mekanisme evaluasi 3 bulan itu. Ya, sementara nanti kita praktek yang udah reguler sekarang dan nanti kalau ada hal, ada masukan, ada catatan nanti kita bisa memanfaatkan kalau tadi untuk mekanisme monitoring yang 3 bulan itu gitu ya. Berdasarkan itu masukan dari semua stakeholder ya intinya. Oke, terima kasih banyak Ya, Pak. makasih. Saya mau ngambil foto Pak mungkin Iya. Pak di sini.